Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Saya kedatangan Pak Irfan Yusadinandra Prayitno. Siap. Kemarin ketemu juga waktu siang ya, ketemu penyerahan CSR lah dari Bank Lampung ke Bupati Waikanan terkait sampah kalau Sampah, kita bahas. Tapi sebelum masuk ke dalam ini, biasanya ini ikutan podcast ini baru saya bentuk untuk media informasi kita lah. Apa-apa saja yang berhubungan dengan apa yang di Waikanan, perusahaan bisa atau hal-hal terkait yang lain. Jadi sebiasanya nih Pak Irfan ini sebelum masuk kita ngobrol-ngobrol tentang Bank Lampung ini perkenalan dulu. Ini Pak Irfan perkenalan berapa lama sih di Waikanan, apa baru, terus keluarga ya nggak apa-apa lah, profil Pak Irfan dulu lah kita kenalan. Silakan Pak Irfan. Siap, makasih Pak Ari. Perkenalin saya Irfan. Kebetulan baru 3 bulan di sini 3 Pak. bulan ya baru. 3 bulan ngegantiin almarhum. Ya. Kalau di Bank Lampung udah dari tahun 2007. Tapi bukan belum di sini ya. Udah keliling-keliling sih dari Krui, Liwa, masuk pusat. Terakhir kemarin kita di auditor. Terus dapat tugas ke sini, ketemu Pak Ari lah di Waikanan. Boleh. Jadi memang Bank Lampung ini ya kita lah Lampung namanya Bank Lampung. Sama semua daerah tuh ada semua ya. Misalnya Bank Sumsel Babel, misalnya Bank Lampung, Bank Lampung. Kalau Bank Lampung sendiri kan kita pecahan dari Sumsel. Ini kalau sejarah terbentuknya itu tahun berapa sih? Ya, kita berdiri tahun 1962. Tua. Ya. Memang namanya Bank Lampung, bukan Bank Sumsel Lampung enggak ya? Emang langsung Bank Lampung. Dari awal namanya BPD Lampung. BPD Lampung. BPD Lampung, Bank Pembangunan Daerah, artinya kita ini bank yang fokus di provinsi tertentu. Oke. Ada namanya di belakangnya. Ya, Oke. membantu pembangunan di provinsi tersebut. Ya, betul lah. Ya, daerah terus punya masing-masing sebenarnya. iya. Tapi semua provinsi di Indonesia udah punya ya? Ada, pasti. Oh, misalnya nama daerahnya berarti belakang Ya, bank betul. di belakang. Oke, dan itu juga memang ya punya pemerintah daerah sih. Jadi sampai ke mungkin atau komisarisnya tetap dari pimpinannya, kalau nggak salah pimpinan gubernur atau bupati atau wakil bupatinya mungkin masuk di jajarannya ya. Jadi kalau kita tertinggi itu kan RUPS. Oke. RUPS itu pemegang saham. Pemegang saham. Siap. Jadi Bank Lampung ini kan dari 1962, jadi sudah cukup lama ya. Berarti dari masing-masing kabupaten sudah ada ya. Apa ada yang baru kayak Pesisir Barat sudah ada? Sudah ada cabangnya. Kebetulan saya pimpinan pertama di situ. Oh, Nomor 2, pimpinan kedua. Jadi memang di satu kabupaten satu pimpinan cabang berarti. Iya. Jadi kalau kita ini ada cabang sama capem. Cabang pembantu. Kalau cabang kelas 1, cabang kelas 2, cabang kelas 3. Capem kelas 1, capem kelas 2. Kalau capem kelas 1 ini yang punya bupati. Oke. Yang kayak kita Waikanan kan kelas 1 kita punya bupati. Punya bupati Waikanan artinya pemegang kasda. Pemegang kasda. Kalau yang kelas 2 itu yang nggak pegang kasda kayak Bukit Kemuning. Oh, iya. Ya, betul paham saya kalau gitu. Terus create produk lah, kita kan bersaingnya banyak nih. Ada swasta banyak, ada BRI, ada BCA segala macam lah. Kalau produk Bank Lampung ini kan berkembang terus deh. Ya. Setahu saya kemarin saya baru bikin namanya L-Safe ya. Ya. Jadi ada ATM yang ada namanya saya gitu maksud saya. Ya. Itu produk Bank Lampung baru ya tuh kayak mana tuh? Coba cerita dikit lah. L-Safe itu produk kita baru. Iya, baru ya. Itu dia lebih ke pasarnya, lebih ke bisnis. Oh, keunggulannya iya, karena dia transfer bisa sampai 100 juta sekali tembak. Oh, sekali transfer. Lebih tinggi. Iya, lebih tinggi dibandingin sama produk kita yang lama Simpeda. Dia ada pembatasan. Tapi memang untuk orang-orang tertentu yang memang benar-benar safety. Karena kalau sembarangan kan, contoh ATM-nya ketinggalan, pindah ketahuan sekali terbang 100 juta, lumayan nggak ke kontrol. Jadi lebih safety dan lebih private ya, lebih premium kalau kita bilangnya. Safe itu. Sudah namanya segala macam. Itu produk unggulan ya. Terus ada juga sekarang awal-awal dulu saya bingungan tuh kalau Bank Lampung. Saya mau transfer segala macam bisa susah tuh. Tapi sekarang sudah ada ya di mobile
App Store. Online. L online. Ya, jadi semenjak kita masuk buku 2. Oke, buku 2. Masuk buku 2, kita kan udah boleh di mobile banking. Nah, itu kita ada produk namanya online. Dulu waktu kita masih buku 1, masih di bawah 1T modal setor kita. Oh, itu dari situ ya. Buku 2 udah bisa jadi. Buku 2 udah bisa. Iya, ini sekarang lagi proses kita kiris. Kiris itu yang kayak lewat HP kita lihat ada logo apa? Oh iya, pembayaran. Lihat klik. Sama sekarang ini kartu debit lagi proses. Sudah ada kayak kiris ya? Oh iya, debit. Tanpa ada juga yang itu ada buku, itu buku 2 sudah bisa ya. Buku 2 udah bisa. Jadi itu mulai tahun berapa tuh kemarin sudah bisa? Per pemegang saham kemarin RUPS tahun 2020 atau 2021 gitu. Baru sih, saya juga pastinya baru setahun 2 tahun lah baru punya mobile ya. Jadi emang Bang Lam harus mulai bersaing lah kita, apalagi daerah kita sendiri nih. Iya. Oke. Makanya butuh support tuh dari kabupaten setempat. Iya dong. Daerah kita di dari sini. Pemerintah daerah. Sebenarnya kalau bagi kita ini pasti namanya kebanggaan daerah lah. Nama tulisannya Lampung kan nggak salah, ATM tulisannya daerah sendiri. Iya. Kan Bang Lampung gitu. Jadi ada kayak kebanggaan sendiri walaupun yang lain ada tapi kan tidak ada nama daerah kita. Itu yang. Jadi kemarin sempat ngobrol juga mungkin sama Pak Bupati juga setelah penyerahan CSR, kan saya bilang, Pak, ya Bang Lampung ini kan anaknya Waikanan sih Pak, saya bilang anak kandung sendiri kita hebat, Waikanannya juga hebat. Semakin kita laba besar, dividen kita untuk pembangunan Waikanan juga besar. Saya bilang, oh iya. Artinya alhamdulillahnya sih selama ini Pemda Waikanan juga support ke kita. Mungkin itu sih ininya. Nah, kemarin juga apa ya? Kebersihan lingkungan apa tadi? Kotak pemilah. Oh, untuk kita lagi lomba nih Adipura nih. Jadi kemarin Pak Irfan kata Pak Sekda kebetulan kan, ini Pak Bupati mau kita Waikanan mudah-mudahan bisa dapat Adipura. Nah, terus saya bilang, apa nih Bang Lampung yang bisa support Pak? Saya bilang, kotak sampah gimana ya? Oke Pak, kata saya, ajuin aja. Saya bilang, kita proses cepat. Saya bilang, nah ya alhamdulillah kemarin udah. Terus kita penyerahan, saya lapor juga ke Pak Dirut. Saya bilang, Pak, bisa langsung nyerahin Pak? Bisa. Pas juga ya momen kemarin ya. Jadi habis rapat turun ke bawah, langsung. Makanya saya langsung undang kita podcast langsung akhirnya ngomongin ini. Jadi emang Bang Lampung ini mendukung pemerintah daerah juga, apalagi kita. Waikanan ini kan dulu Piala Adipura kita pegang. Nah sekarang ini susahnya karena mempertahankan ini. Jadi Bang Lampung juga mensupport dengan bantuan itu, ya udah mendukung lah, walaupun apa ya, kalau malah ada logonya nggak apa-apa juga kan di situ. Bang Lampung ini mendukung. Pengelolaan sampah segala macam. Kita kan ada juga di Baradatu sama di sini kita ya. Kalau ATM ada berapa sih kita di Waikanan nih? Kalau di Waikanan ini ada 1, 2, 3, 5 ya. Oh sudah banyak ya. Ada 5 dan memang sih karena sekarang udah mau lari ke digital. Oh iya, sudah mulai. Kita udah mulai nggak saranin tunai lagi. Online terbang sana sini. Iya. Sekarang sudah mulai ke situ tuh. Iya. Jadi kita udah mulai bergerak nih. Contoh juga kayak pembayaran pajak PBB segala. Kan sudah kemarin Pak Bupati juga waktu pencanangan PBB contohnya juga kan proses pembayaran lewat online kita. Ya, betul. Saya juga di sana. Jadi memang kami juga beberapa honorer atau kegiatan ini disarankan sudah melalui online. Dan salah satu online yang di kami kadang di P2K ini kan dengan Bang Lampung kan kerjasama tuh. Jadi kami nanti suruh semuanya pegawai kontrak, honor segala macam sudah punya rekening Bang Lampung. Karena memang harus sama Bang Lampung jadinya. Jadi nanti bakal sibuk tuh. Siap. Udah mulai sibuk ini kayaknya 2-3 hari gimana? Sudah apa tambahan loket nih? Jadi kemarin teman-teman sempat bilang juga, Pak ini rame. Ya kata saya memang tugas kita support Pemda dan kita juga mau ke era digitalisasi itu kan. Pemda Waikanan juga larinya mau ke sana. Kita support. Semua kita support. Saya bilang yang pasti kita berdiri di sini untuk ngedukung Pemda Waikanan dan pembangunan seperti kemarin juga. Ya sempat juga saya cerita, Pak. Kita kan ngasih dividen ke Waikanan hampir 3 miliar lebih. 3,4. Terus
CSR itu kan persentase dari situ. Iya, persentase dari situ. Iya. Jadi kalau semakin besar Bank Lampung besar ya definisi besar juga. Pembangunan kewaikanan juga makin besar juga. Oke. Itu. Di segmen kedua kita lebih detail lah terkait apa siap, sih. Siap. Kasih Pak Irfan. Siap. Lanjut lagi nih Pak Irfan ini yang 3 bulan di sini tapi sudah udah mulai memasuki lah kita, udah suasana udah dapat lah ya. Tadi itu kita bahas soal RC untuk yang bisnisnya lah. Jadi emang ada kita sasarannya segmen-segmen lah. Jadi memang keren lah LCF itu. Saya sedang lihat dengan mobil kita sudah jalan. Nanti ada Keris kita sudah mau mulai jalan. Jadi kita udah teknologi kita masuk terus lah. Kartu debit juga. Debit. Terus deposito gimana tuh cerita? Misalnya itu kayak mana? Kita juga ada kan produk. Deposito itu udah standar lah. Standar semua bank. Standar bank itu deposito, giro, tabungan. Ada semua lah kita ya. Jangan sampai yang orang lain kita belum ada, kita udah ada semua nih. Cuman lebihnya kita memang kalau deposito kan kita rate-nya bisa lebih tinggi. Memang ada pertanggungan LPS tetap bank umum. Kalau sekarang kalau nggak salah sekitar 3, berapa persen gitu. LPS simpanan. Iya. Oke, kalau bank-bank ini belum banyak sih podcast dengan bank. Ini yang pertama ini Bank Lampung karena kita utamain dulu Bank Lampung dulu dong. Kita undang duluan. Itu kalau pengawasan misalnya kan ada kalau di DP itu Komisi 11. Kalau ada OJK atau pengawas intern bank itu seperti apa sih? LPS salah satunya kan. Terus gimana tuh? Kalau bank ini pengawas ada internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Oke. Kalau internal yang udah pasti audit. Namanya di pusat itu SKY. Divisi internal audit. Itu yang internal ya. Kalau eksternalnya? Kalau eksternal kita OJK. Betul. BI. OJK itu bukannya gabungan di BI ya? Bukan cabang dari BI mecah kan? Mecah, iya. Tapi sekarang kan khusus OJK. Iya. Karena kakak saya kan di OJK. Nah, saya tahu dikit. Iya. Terus ada BPK kita masuk. Iya BPK juga. Karena kita ini kan keuangan negara yang dipisahkan. Iya betul. Terus kalau OJK itu kan nggak nyampe sampai kabupaten kan? Karena kakak cuma ada di OJK Lampung kalau nggak salah cabangnya kan. Jadi kabupaten memang belum ada ya. Iya. Tapi setiap provinsi mungkin sudah ada ya cabang OJK. Jadi ada yang internal, ada yang eksternal. Itu per tahun, per triwulan atau ada pemeriksaan khusus auditnya? Kalau per tahun sudah pasti, sama ada namanya pemeriksaan ketika ada sesuatu yang oke, baru ada. Ya. Tapi yang diperiksa kita bukan cabang, yang diperiksa itu institusinya Bank Lampung. Baru nanti dari pusat minta kemana datanya, cabang mana gitu. Ya, alurnya kemana ya? Iya betul. Oke. Jadi saya concern lagi karena ini undangan pertama soal bank. Saya belum tahu juga pengawasan internal seperti apa. Jadi OJK ini memang mengawasi dia secara rigid ya. Atau ada tutup bukunya, setiap tutup buku ada laporan khusus. Kalau kita laporan seperti apa tuh? Iya, ada laporan. Tembusannya ke OJK atau kemana itu? Atau internal saja? OJK. Kalau rapat RUPS, itu per kapan tuh? RUPS itu setahun udah pasti sekali. Setahun udah pasti sekali. Sama ada minimal ya. Minimal. Ada lagi RUPS LB. Apa itu? RUPS luar biasa. RUPS yang tertentu ya, kondisi tertentu. Contoh misal pengurus kita ada yang meninggal. Pergantian. Terus ada yang mengundurkan diri. Kita bikin RUPS LB untuk memilih lagi keadaan tertentu, direksi atau komisaris seperti itu. Ya, tapi seiring jalan ini berkembang terus. Saya pengen ada satu lagi lah dari Pak Irfan. Apa sih yang tantangan kita ke Bank Lampung? Apalagi media teknologi nih. Kalau kita nggak bisa ikut dengan teknologi, kita ketinggalan ya. Apa tantangan terbesar terus harapan lah dari Bank Lampung untuk kita semua lah, untuk Pemda, untuk masyarakat, untuk khususnya Lampung deh. Gimana Pak Irfan? Silakan. Tantangan dengan harapannya deh. Kalau tantangan di setiap daerah sudah pasti tantangannya masing-masing. Beda-beda ya. Ya. Okay. Karena itu jatuhnya ke culture kan. Culture ya. Kalau kanan deh. Belum 3 bulan udah tahu dikit lah. Ya. Tipe-tipe masyarakatnya ya mungkin. Masyarakat. Itu tapi ya itu untuk masing-masing aja lah, untuk masing-masing.
Tapi intinya kalau tantangan itu namanya di setiap tempat udah pasti ada tantangan, udah pasti ada risiko. Resikonya beda-beda juga. Iya. Kalau harapan besarnya deh buat Pemda, masyarakat atau ini kita gimana nih? Kalau harapan kita yang pasti, karena kita di Waikanan, harapan kita yang pasti kita tambah berkembang dan sama saling supportnya Sinergi, itu betul. bertambah itu sinerginya. Ya Pemda Waikanan supportnya juga nambah. Kita juga Bank Lampung Pasti juga nambah juga ya. supportnya. Iya. Mungkin itu sih Pak Ari. Kalau kita berkembang ya jangan seiring sejalan lah ya. Iya, itu. Jangan satu di sini satu di jalan. Betul Pak Ari itu. Jadi harapannya ke depannya makin berkembang terus. Kalau Bank Lampung berkembang pasti Pemda Waikanan ikut merasakan dampaknya juga. Dan kalau Pasti itu. pemerintah ikut merasakan dampaknya, masyarakat mau nggak mau juga Ya. ikut. Gitu. Karena kan berbanding lurus ya Pak. Iya, grafiknya sama. Iya. Oke. Betul. Jadi ya semoga ke depan makin baik, makin terus bisa kolaborasi lah bahasanya. Siap. Dan apa-apa yang kemarin cepat juga Pak. Saya butuh ini langsung. Iya. Cepat ya gerakan itu ya. Kayaknya baru pertama deh yang baru ngasih yang langsung Pak Bupati langsung dengan diri. Jadi itu bentuknya kadang-kadang cepat juga dan benar itu dapat inilah inovasi yang baik. Ya, artinya saya bilang Pak kalau Pemda Waikanan ini bisa dapat Adipura lagi kan kita senang juga Pak. Kita bangga juga banyak dapat Adipura kayak tahun kita sama mungkin Lampung Barat kalau masih 2. Jadi memang mempertahankan itu agak susah. Jadi kalau Bank Lampung sangat mendukung kayak kemarin ya bukan soal CSR pembagian juga tapi menjaga kebersihannya juga ya. Kita sama-sama dukung lah. Apalagi Bank Lampung juga di dalam betul. Pemda ya. Betul. Selamat sekali lagi untuk Bank Lampung sudah terus bersinergi. Dan ke depan semoga nanti bakal sibuk. Nanti kayaknya kalau hitungan saya lebih dari 10 juga ini mau bikin juga di sana. Siap ya? Siap. Kita udah sekarang ini hitungan kita sampai 300-an. Oh sudah banyak ya. Jadi Jangan ketinggalan berarti. Ini proses udah 200. Oh, iya, 200 lebih. Pertama proses kemarin karena dari rumah sakit minta kita ke situ dulu. Oh iya. Oh kita yang ke sana. Nah, itu bentuk langsung kerja sama rumah sakit apa kita buka loket di sana gitu? Kalau kerjasama kan kita seluruh Pemda seluruh memang Pemda. udah kerjasama. Jadi kita buka loket biar memudahkan orang di sana. Mobil kita ada kas keliling. Oh yang kas keliling tadi ya. Sekarang Sekarang standby di mana kas kelilingnya? Sekarang standby lagi di kantor kas. Oh sekarang masih ada di kantor kas tuh. Kalau ada yang mau ke sana masih standby. Tapi kalau nanti bisa keliling-keliling ya. Bisa. Kita lagi fokus di Pemda ini Iyalah, aja. Pemda kan banyak. Dan kita sekarang langsung bisa begitu buka langsung online. Nah, Oh, jadi dia buka, dia langsung ada aplikasi online, kita itu langsung bisa dipakai. langsung. Nggak harus nunggu berapa hari setelah itu enggak ya? Langsung. Petugas kita ready. Tugas kita ready. Oh ya sudah. Ada berapa orang situ? Itu berdua sama di kantor kasnya. Oke, sip. Ya udah, oke. Jaga kesehatan. Saya tahu Pak Irfan juga kemarin saya ketemu di kantor masih pilek, kita pilek, semoga sehat selalu. Amin. Ya, Makasih. biasalah kalau masing-masing daerah itu perkenalannya sakit-sakit dulu. Tapi biasanya sembuh-sembuh. Kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi